Sekarang kita akan nambah wawasan lagi dengan berbincang bersama Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal. Pak Faisal, ini sejumlah kalangan menyoroti tentang utang luar negeri kita yang kian meningkat. Ya, sampai BI juga bilang ya, per akhir Agustus kemarin sudah sampai 6.076,98 triliun rupiah gitu. Nah, kalau Pak Muhammad Faisal sendiri melihatnya bagaimana tentang posisi utang Indonesia kita ini? Ya, saya rasa utang ini merupakan legacy yang mungkin dicatat karena adanya pandemi ini. Karena ini menjadi fenomena peningkatan utang pemerintah dan juga swasta ya. Ini merupakan fenomena global, jadi termasuk juga Indonesia karena adanya pandemi, ya sebagai akibat daripada pandemi. Nah, Indonesia sendiri, ya kalau ditanyakan tadi sebetulnya tentu saja kita juga meningkat ya, utang kita tadi secara nominalnya 6.000-an triliun, tapi kalau secara persentase terhadap GDP itu mungkin naik sekitar 35%-an ya, dari sebelumnya 30% terhadap total GDP. Nah, yang apakah kemudian ini masih aman dan sebagainya? Nah, selalu yang saya katakan kalau melihat dari indikator rasio utang terhadap GDP ini Indonesia jauh, banyak negara-negara yang lebih besar daripada kita ya persentasenya. Jadi misalkan Thailand, Malaysia, Jepang itu rata-rata di atas 30-40%, bahkan Jepang di atas 200%. Nah, tapi kalau melihat tingkat keamanan utang, tentu saja bukan hanya dari situ ya. Yang selalu saya katakan, lihat juga dari seberapa besar kepemilikan asing atau dalam bentuk denominasi dolar, mata uang asing di dalam utang tersebut, sejauh mana juga dari kemampuan kita mengoleksi pajak penerimaan pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan utangnya itu sendiri. Jadi banyak sebetulnya indikator yang harus dilihat untuk melihat keamanannya. Nah, kalau tadi secara rasio terhadap GDP kita memang di bawah katakanlah Thailand, Malaysia, Jepang. Nah, kalau dibandingkan dari negara-negara tersebut ya dalam hal kepemilikan asing dan juga dalam bentuk mata uang asing ya, terutama SBN ya, surat berharga negara ini kan karena utang kita sekarang lebih banyak dalam bentuk SBN ya, bukan dalam bentuk bilateral multilateral. Nah, sekarang ini kita berada kepemilikan asing saja, misalnya itu hampir 40% ya, SBN kita, dalam SBN kita jauh di atas Jepang 13%, di atas Thailand 17%. Nah, bahkan kalau dilihat dalam mata uang asing, SBN itu di Indonesia 38%, jauh di bawah Jepang hanya 4%, Thailand hanya 1%, gitu ya. Jadi jauh sekali. Begitu juga pertumbuhan utang, ya dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajaknya. Pertumbuhan utang kita ini sebelum pandemi saja 13% rata-rata, pertumbuhan penerimaan pajaknya 1,6%. Jadi jauh sekali perbedaan pertumbuhan antara yang masuk sama yang utang ini maksudnya. Nah, ini sebelum pandemi. Saat pandemi tentu saja akan jauh lagi lebih karena penerimaan pajak kita kan jatuh ya pada saat pandemi ini. Ya, jadi kondisi jelas jauh berbeda. Nah, tapi walaupun demikian, ini masalah utang menurut saya sih kalau dalam kondisi pandemi mungkin belum tidak terlalu relevan atau tidak terlalu urgent, karena yang justru lebih urgent sekarang adalah bagaimana memang menyelamatkan perekonomian, menyelamatkan rakyat ya dalam jangka pendek emergency mau tidak mau, karena ketika pandemi saat sekarang ini kan sektor swasta kan terpuruk ya, lalu kita tidak bisa berharap pajak dari mereka karena dari sisi bisnisnya kan jatuh, masyarakat juga begitu, daya beli jatuh, sehingga kalau kita menahan utang gitu ya, dengan dalam artian kan berarti sama saja dengan menahan belanja pemerintah nih kalau dalam saat sekarang. Nah, ini malah yang terkena dampaknya adalah masyarakat itu sendiri, ekonomi itu sendiri. Jadi dalam kondisi seperti sekarang memang dalam keadaan resesi. Jadi intervensi pemerintah salah satunya adalah dari sisi belanja yang ditujukan untuk menahan menjaga daya beli masyarakat, menjaga juga supaya pelaku usaha itu tidak kolaps. Itu memang harus dimaksimalkan ya. Istilahnya counter cyclical. Dampaknya memang ke peningkatan utang, tapi ini lebih urgent masalahnya menyelamatkan ekonomi dibandingkan dengan beban. Nanti ketika sudah tahap pemulihan, nah ini baru kita berbicara masalah beban utang itu. Oke. Nah, kalau dalam upaya untuk pemulihan ekonomi kita di tengah pandemi,
Itu bagi kalangan menengah ke atas kan beberapa negara seperti Selandia Baru dia melakukan seruan saatnya belanja tuh ya, bukan menabung betul. gitu. Ya, Gimana kalau menurut Pak Faisal, seberapa efektif itu hal semacam itu dalam menggerakkan perekonomian kalau di negeri kita? Ya, sebetulnya memang gini, yang menjadi masalah dengan resesi pada saat sekarang memang penyebab faktor utamanya adalah dari sisi konsumsi, yang mana konsumsi di dalam negeri ini, konsumsi masyarakat kita ini, 83% itu disumbangkan oleh kalangan menengah ke atas. Selama pandemi, kalangan menengah atas inilah yang tertahan belanjanya. Baik secara sengaja, artinya karena untuk berjaga-jaga, karena kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, terhadap pandemi. Ada juga yang karena memang ada restriksi karena ada pandemi, mau belanja misalkan mau jalan-jalan tapi kan dibatasi banyak restriksi dibatasi. Nah ini yang membuat mereka kemudian dari sisi belanjanya jatuh. Oleh karena itu kalau kita lihat tingkat simpanan di bank itu malah meningkat lebih tinggi pada saat pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Itu karena belanja masyarakat kelas menengah atasnya ini tertahan. Jadi bukan tidak selalu karena ini ya peningkatan pendapatan, bukan, tapi karena belanjanya yang turun. Nah ini makanya kalau ingin kita ke depan ya, kunci daripada pemulihan ke depan itu memang adalah ketika konsumsi masyarakat menengah ke atas ini kembali pulih. Itu kuncinya, karena bahkan kelas menengah bawah, kelas bawah pun UMKM itu mereka bergantung penjualannya itu pada konsumsi atau belanjanya menengah atas. Nah, jadi yang dilakukan Plan New Zealand itu memang ya sejalan sebetulnya di banyak negara termasuk juga di kita. Kalau di kita bagus juga narasi semacam itu diserukan juga. Betul. Nah, tapi masalahnya ini kan masalah kepercayaan daripada masyarakat. Trust itu kan tidak bisa dipaksakan. Trust is not forced, it's gained kan. Nah, jadi kalau New Zealand mungkin bisa menarasikan itu, mengkampanyekan itu. Nah, mungkin dari sisi penanganan pandeminya sudah jauh lebih bagus ya di sana ya. Jadi mungkin jadi jauh lebih. Nah, jadi artinya tidak ada faktor yang cukup kuat untuk kemudian khawatir ya masyarakat menengah atas untuk spending. Nah, kalau kita kan memang masih tinggi ya angkanya, walaupun dalam sejak Oktober kemarin itu trennya sudah mulai kelihatan ada penurunan. Nah, jadi ini good signs ya untuk pemulihan ke depan di 2021 dengan catatan tidak ada second wave ya. Kita berharap tidak ada second wave karena kalau ada second wave ya ini yang bisa kemudian menahan masyarakat kemudian menahan lagi belanjanya ya, timbul lagi kekhawatiran gitu. Termasuk yang menentukan juga bagaimana penemuan vaksin ke depan. Iya. Meskipun sebetulnya pemerintah udah kayak berusaha keras nih untuk membangun narasi kok sekarang aman. Ada juga perkataan silahkan belanja gitu ya, maksudnya untuk menengah, tapi masih belum soal trust itu nggak bisa di force tadi ya. Iya, betul. Tetap dilihat keadaan yang sebenarnya bagaimana. Oke. Betul. Baik. Nah, Pak Muhammad Faisal, kalau untuk mempercepat realisasi APBN 2020, BI kan menurunkan suku bunga acuannya ya. Nah, jadi BI 7-day reserve repo rate turun 25 basis point gitu dari 4% jadi 3,75%. Gimana kalau menurut Anda, Pak? Penurunan tingkat suku bunga ini memang sejalan yang harus dilakukan, pelonggaran moneter istilahnya ya. Pelonggaran moneter ini memang sejalan dengan pada saat resesi. Jadi resesi itu semestinya fiskal APBN-nya ekspansif, moneternya juga harus dilonggarkan gitu ya. Karena kalau tidak dilonggarkan ya ini makin jadi ini penurunan tingkat suku bunga ini kan mestinya bisa memacu satu penyaluran kredit, yang kedua dari sisi spending tadi ya, kalau dia tingkat suku bunga di perbankan acuannya turun, perbankan mestinya juga turun tingkat suku bunga simpanannya. Nah, ini mestinya bisa mendorong masyarakat untuk spending karena bunganya turun di bank kan untuk tabungan. Nah, tapi meski demikian saya melihatnya dari untuk penurunan tingkat suku bunga acuan, dampak transmisinya pada saat pandemi sekarang mungkin itu kecil ya, tidak terlalu besar. Jadi karena misalkan yang diharapkan tadi untuk bisa meningkatkan kredit ke pelaku usaha pada saat pandemi, sekarang ini masalahnya sekarang bukan di tingkat suku bunga lagi mungkin. Pada saat kalau kita melihat dari survei BPS ya, survei juga terhadap UMKM, masalahnya sekarang adalah karena kurangnya permintaan, kurangnya order orang berusaha itu, bukan karena masalah pembiayaan atau masalah tingkat suku bunga lagi gitu. Nah juga ketika dalam kaitannya dari sisi simpanan antara menyimpan dengan membelanjakan ya, ketika
tingkat suku bunga di perbankan juga turun, itu belum tentu masyarakat mau kemudian lebih cenderung untuk berbelanja kalau masih ada restriksi, masih ada kekhawatiran, masih belum percaya misalkan begitu. Iya. Nah jadi ini yang masalahnya itu memang tidak di dalam kondisi sekarang moneter saja tidak cukup ya menurut saya dari tingkat penurunan suku bunga. Tapi yang mungkin yang lebih relevan dari sisi moneter adalah bagaimana kemudian bisa membantu sisi fiskal dalam hal pembiayaan. Jadi ketika pemerintah menerbitkan surat utang ya. Nah ini akan lebih aman kalau kemudian dibeli oleh dari dalam negeri, di antaranya bank sentral, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara maju juga, gitu. Karena yang saya katakan tadi, kalau kemudian penambahan utang ini diikuti dengan minjemnya dari luar negeri atau dalam bentuk dolar, ini malah meningkatkan kerentanan ekonomi kita. Dan ini yang ngasih warning bukan cuma dari kalangan ekonomi, tapi dari luar juga, dari lembaga-lembaga internasional, yang utang luar negeri kita itu baik pemerintah maupun swasta itu sudah alarming gitu. Jadi, nah untuk mengatasi itu, tapi pada saat pandemi kan pemerintah harus belanja nih, terus nambah utang juga. Nah, untuk meningkatkan risikonya makanya tadi mesti ada kolaborasi tadi ya, burden sharing dari Otoritas Moneter BI yang membeli surat utang itu, gitu ya. Nah dan itu kan sebetulnya sudah dibuka. Nah, dari sisi regulasinya dengan peraturan untuk COVID ya di awal-awal. Nah, tinggal itu yang dimaksimalkan sekarang. Baiklah. Terima kasih banyak Pak Muhammad Faisal penjelasannya Pak. Sama-sama Mbak. Sampai bertemu lagi ya Pak. Sukses selalu. Iya, sukses juga. Demikianlah Mitra Idola Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia.